Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi, mengungkapkan isi hati, sekaligus keberadaan kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang memiliki hati sebagai hamba, sehingga kita hanya fokus dan berserah hanya kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam edisi PJJ di rumah aja untuk minggu ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tetap nyata dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan tolong kami, sehingga kami boleh mengerti dan siap menjadi pelaku firman-Mu dalam renungan PJJ kami minggu ini. Kami siap mendengarkannya Tuhan, mohon kiranya Tuhan memberkati kami dan hamba-Mu yang menaburkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi teks renungan kita dalam PJJ minggu ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6, demikian firman-Nya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Wah, luar biasa firman Tuhan yang menjadi dasar renungan PJJ kita minggu ini. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema adalah metruk ukur biak geluhta. Saya terjemahkan, rendah hati adalah karakter kita. Kita yang saya maksud di sini adalah orang percaya, sekaligus tentu orang karo dari segi budaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkarakter rendah hati, sebenarnya ini sudah menjadi kewajiban dan keharusan yang harus kita nyatakan.
Tapi sering sekali orang lupa, karena kemanusiaan kita sering menuntut kita bermegah akan diri kita. Hari ini Tuhan mau ingatkan kembali kita. Di tengah situasi yang kita hadapi sekarang, Tuhan mau nyatakan, jadilah anak-anak Tuhan yang rendah hati, karena itu adalah karakter kita sebagai orang percaya. Mari kita lihat teks kita. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6, ini adalah bentuk nasihat yang disampaikan, walaupun tentu awal disampaikannya kepada penetua-penetua, orang-orang yang melayani pada saat itu, orang-orang yang memberikan dirinya untuk pelayanan-pelayanan. Tapi hari ini bukan hanya batasan untuk pertua-pertua saja, tapi bagi kita semua. Beberapa nasihat yang disampaikan dalam surat 1 Petrus ini memperlihatkan bagaimana relasi hubungan yang harus harmonis di tengah-tengah kehidupan, terkhusus tentu persekutuan. Dan untuk mencapai itu, semuanya harus merasakan bahwa aku adalah, kalau bahasa Mamre, aku kap kam kap aku. Menjadi satu kebersamaan, tidak membeda-bedakan. Bukan persoalan apa yang ia punyai, yang ia miliki, atau sehebat apa, atau pangkatnya setinggi apa. Kita sama di hadapan Tuhan. Dan nasihat ini disampaikannya dari klasifikasi umur sekalipun. Dia katakan, hai orang muda, tunduk, patuhlah kepada yang lebih tua, hormati. Jangan tinggi hati. Jangan congkak. Tetapi jadilah engkau yang mengasihani dengan rendah hati. Wah, ini nasihat yang sangat luar biasa yang disampaikannya. Dan sampai hari ini disampaikannya kepada kita. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi rendah hati di tengah-tengah kehidupan ini. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Tuhan di dalam kepelbagaian. Tapi di dalam kepelbagaian atau perbedaan-perbedaan yang ada, kita bisa saling memperlengkapi. Kita bisa menerima satu dengan yang lain. Bukan persoalan apa yang dimilikinya, tapi ingat bahwa dia juga adalah anak-anak Allah yang harus kita kasihi. Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Dan untuk mewujud nyatakan itu, ini yang harus kita kejar. Jangan pernah merasakan bahwa kehebatan yang kita miliki itu menunjukkan keangkuhan kita. Apakah jabatan kita, atau harta kekayaan kita, atau pengetahuan kita. Atau bahkan semua yang kita miliki saat ini kita anggap bahwa ini karena hebat dan gagahku. No, tidak. Semuanya itu karena Tuhan. Justru ketika kita menerima banyak hal, di sanalah kita dituntut oleh Tuhan. Semakin banyak hal pula lah yang harus kita lakukan untuk mengasihani orang lain. Dan itu adalah nanti menunjukkan jati diri, identitas atau karakter kita sebagai anak-anak yang rendah hati. Saudaraku, Allah senang dengan orang yang rendah hati. Rendah hati akan menuju kepada mengasihani. Dia tidak akan memandang yang lain. Siapapun dia melihat satu dengan yang lainnya sebagai imago Dei Allah, ciptaan Allah. Dan dia menghargai. Sekalipun mungkin orang yang sangat termarginalkan, terpinggirkan. Tapi dia juga adalah ciptaan Tuhan yang harus kita hargai. Dan mari melalui renungan PJJ dalam minggu ini, kembali Tuhan ingatkan kita. Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anaknya yang menyenangkan hatinya. Jangan pernah bermegah, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus benar, dia sudah menunjukkan karakter yang rendah hati. Ketika dia memasuki kota Yerusalem, dia naik ke keledai yang masih muda. Begitu juga dia katakan, aku datang bukan untuk melayani, untuk dilayani, tapi untuk melayani. Begitu juga ia mengatakan, sebelum dia ditangkap, dia juga
membersihkan kaki murid-muridnya, membasuh kakinya. Ini karakter yang rendah hati yang diperlihatkan oleh Yesus. Bagaimana kita dalam konteks kita menunjukkan rendah hati? Terima saudaramu dengan yang lain. Sehebat apapun kita, jangan pernah menganggap bahwa lebih hebat kita dari orang lain yang mungkin bahkan kita merendahkan dia dalam kehidupan ini. Itu bukan karakter anak Tuhan. Tapi sehebat apapun kita, pakai ilmu padi, semakin berisi, semakin menunduk kepada Tuhan. Karena kita sadar, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keberadaan kita saat ini, kita tunjukkan kerendahan hati kita dengan melihat satu dengan yang lain. Sekecil apapun, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang kami boleh dengar. Nyatakan kepada kami supaya kami mampu melakukannya dengan penuh sukacita sebagai anak-anak Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami percaya Roh Kudus tetap menyertai, membimbing kami menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau kekal selamanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku kembali kita bernyanyi Kidung Jemaat 392 ayat 3. Ku berbahagia, aku serahkan penuh. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Salam sehat, PJJ di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati.